Tahukah Anda bahwa Asia adalah rumah bagi beberapa populasi Kristen terbesar di dunia? Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi 10 negara teratas di Asia dengan populasi Kristen tertinggi. Meskipun banyak orang mengasosiasikan Asia dengan agama-agama besar lainnya, kekristenan telah berkembang pesat di berbagai sudut benua yang luas ini. Dari pertemuan sederhana hingga komunitas di mana kekristenan membentuk kehidupan sehari-hari, kita akan mengungkap di mana iman global ini berdiri kuat. Ingin tahu negara mana yang berada di puncak daftar? Bergabunglah dengan kami saat kita menyelami lanskap iman yang menarik ini. Jika Anda menikmati wawasan yang kami sajikan, mohon pertimbangkan untuk berlangganan agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten serupa. Terima kasih telah mendengarkan, dan mari kita mulai perjalanan kita ke jantung komunitas Kristen di Asia. Nomor 10. Jepang. Jepang, negara yang lebih dikenal dengan tradisi Shinto dan Buddha, memiliki populasi Kristen sekitar 500.000 orang. Angka ini mungkin tampak kecil pada pandangan pertama, tetapi kisah kekristenan di Jepang adalah salah satu kegigihan dan ketahanan yang luar biasa. Kehadiran Kristen di Jepang dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan misionaris Eropa. Para penginjil ini membawa tidak hanya agama baru, tetapi juga teknologi dan praktik budaya yang akan meninggalkan dampak abadi pada masyarakat Jepang. Meskipun menghadapi periode penganiayaan yang intens, terutama selama Keshogunan Tokugawa yang berusaha mengisolasi Jepang dari pengaruh asing, komunitas Kristen berhasil bertahan dan bahkan berkembang. Ketahanan ini mencerminkan iman mendalam orang Kristen Jepang, yang harus menjalankan agama mereka secara rahasia selama berabad-abad. Saat ini, meskipun mereka merupakan bagian kecil dari keseluruhan populasi, komunitas Kristen di Jepang diakui karena kedalaman sejarahnya dan peran unik yang dimainkannya dalam membentuk berbagai aspek masyarakat Jepang modern. Kehadiran agama Kristen di Jepang menantang narasi sederhana tentang Asia yang homogen dan non-Kristen, serta menyoroti interaksi kompleks dan pertukaran budaya yang telah membentuk masyarakat Asia. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa iman dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan, memberikan pelajaran tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang sangat relevan dalam dunia kita yang semakin mengglobal namun terpecah belah. Ketahanan ini tidak hanya memperkuat jalinan komunitas mereka sendiri, tetapi juga memperkaya permadani masyarakat yang lebih luas dengan narasi ketekunan dan iman. Eksplorasi ini ke dalam komunitas Kristen Jepang menyiapkan panggung untuk pemahaman yang lebih luas tentang peran Kristen yang beragam dan dinamis di seluruh Asia, mendorong apresiasi yang lebih dalam mengenai bagaimana agama-agama global beradaptasi dan berkembang dalam berbagai konteks budaya. Nomor 9. Pakistan. Dalam hitungan mundur kami dari 10 negara Asia teratas dengan populasi Kristen terbesar, Pakistan menonjol sebagai bukti ketahanan komunitas Kristen. Meskipun terdiri dari sebagian kecil dari populasi Muslim yang sangat besar, dengan sekitar 2,5 juta penganut, orang Kristen di Pakistan memainkan peran penting dalam berbagai sektor masyarakat, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Minoritas ini tidak hanya menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan sosial, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok yang beragam, sehingga menumbuhkan rasa saling menghormati dan kerjasama. Keterlibatan aktif mereka dalam pendidikan mempromosikan literasi dan pencerahan yang lebih luas, sementara dedikasi mereka terhadap perawatan kesehatan memastikan bahwa layanan vital menjangkau populasi yang kurang terlayani. Dalam dunia global saat ini, di mana keragaman dan ketahanan semakin penting, kisah orang Kristen Pakistan adalah contoh kuat tentang bagaimana sebuah komunitas yang bertekad dapat memberikan dampak positif yang jauh melampaui jumlah mereka. Narasi ini menawarkan pelajaran berharga tentang ketekunan dan pentingnya layanan masyarakat, yang beresonansi dengan siapapun yang tertarik pada bagaimana kelompok yang beragam dapat hidup berdampingan dan berkembang dalam masyarakat yang kompleks. Nomor 8. Malaysia. Malaysia, dengan populasi Kristen sekitar 2,7 juta, menunjukkan perpaduan iman yang dinamis di tengah latar belakang multikulturalnya. Khususnya, komunitas Kristen di Malaysia menemukan bentengnya di bagian timur negara, terutama di pulau-pulau Kalimantan. Wilayah ini, yang jauh dari pusat kota yang ramai di semenanjung, menawarkan pandangan unik tentang koeksistensi tradisi agama yang beragam. Komunitas Kristen di Malaysia Timur tidak hanya cukup besar, tetapi juga sangat beragam, terdiri dari berbagai denominasi, mulai dari Anglikan, Metodis, dan Katolik Roma hingga berbagai gereja evangelis. Keragaman ini bukan hanya fenomena agama, tetapi juga budaya yang memperkaya tatanan sosial wilayah tersebut. Tantangan zaman modern, seperti globalisasi dan komunikasi digital,
sedang membentuk kembali praktik keagamaan dan interaksi komunitas bagi orang Kristen di Malaysia. Perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang. Dalam menavigasi dinamika ini, komunitas terus tumbuh dan beradaptasi, mempertahankan iman mereka sambil terlibat dengan perubahan masyarakat yang lebih luas. Bagi pemirsa yang menjelajahi persimpangan antara iman dan identitas budaya, contoh Malaysia memberikan kisah yang menarik tentang ketahanan dan keberagaman. Hal ini mengundang kita untuk mempertimbangkan bagaimana komunitas agama di seluruh dunia beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil tetap mempertahankan tradisi mereka dan memengaruhi perkembangan masyarakat. Nomor 7. Kazakhstan. Kazakhstan, rumah bagi hampir 4 juta orang Kristen, menyajikan bab yang memikat dalam narasi ini. Di negara ini, agama Kristen sebagian besar adalah Ortodoks Rusia, mencerminkan warisan pengaruh Rusia yang luas yang telah membentuk sebagian besar masa lalu Kazakhstan. Komunitas Kristen tidak tersebar secara merata di seluruh negeri, tetapi cenderung berkelompok, terutama di utara, di mana etnis Rusia merupakan mayoritas. Konsentrasi agama secara geografis ini bukan hanya kecelakaan demografis, melainkan bukti hidup dari ikatan historis yang mengikat Kazakhstan dengan tetangganya di utara. Kehadiran komunitas Kristen yang begitu bersemangat di Kazakhstan menantang banyak anggapan sebelumnya tentang distribusi agama di Asia. Ini menjadi contoh kuat tentang bagaimana pengaruh dan migrasi historis telah membentuk lanskap agama suatu bangsa. Bagi pengamat dan penggemar dinamika budaya modern, populasi Kristen Kazakhstan menawarkan jendela ke dalam sifat tradisi agama yang abadi dan kapasitas mereka untuk melampaui perubahan politik dan teritorial. Terlibat dengan kisah-kisah orang Kristen di Kazakhstan memperkaya pemahaman kita tentang kawasan ini dan menyediakan perspektif yang lebih luas tentang interaksi antara identitas budaya dan iman di dunia yang semakin mengglobal. Ini mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari permukaan dan menghargai arus sejarah serta pengalaman manusia yang mengalir di balik angka-angka tersebut. Nomor 6. Vietnam. Vietnam, dengan populasi Kristen sekitar 7 juta orang, menonjol sebagai negara di mana kekristenan memiliki akar yang dalam dan masa depan yang menjanjikan. Komunitas yang dinamis ini menelusuri asal-usulnya kembali ke abad ke-16, ketika para misionaris pertama tiba membawa iman dan tradisi baru. Saat ini, populasi Kristen di Vietnam berkembang pesat, terutama di wilayah selatan, meskipun ada tantangan historis dan modern. Pertumbuhan agama Kristen di Vietnam mencerminkan semangat yang dinamis dan tangguh. Wilayah selatan, khususnya, menampilkan komunitas Kristen yang hidup dan aktif, yang berkontribusi pada keragaman budaya dan spiritual bangsa. Dalam konteks dunia modern saat ini, meningkatnya populasi Kristen di Vietnam menyoroti pentingnya toleransi beragama dan perpaduan tradisi budaya bagi mereka yang tinggal di atau mengunjungi Vietnam. Ini adalah pengingat akan kekayaan jalinan kepercayaan yang hidup berdampingan dan membentuk tatanan masyarakat. Dengan merangkul keragaman ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, di mana berbagai agama dan tradisi dapat berkembang bersama. Memahami serta menghargai sejarah dan pertumbuhan kekristenan di Vietnam memberi kita wawasan tentang narasi yang lebih luas mengenai perkembangan agama di Asia dan peran penting yang dimainkannya dalam kehidupan kontemporer. Nomor 5. Korea Selatan. Korea Selatan, dengan populasi Kristen sekitar 9 juta orang, menonjol bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena peran penting yang dimainkan kekristenan dalam masyarakatnya. Pengaruh kekristenan meresap ke berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan layanan sosial, mencerminkan integrasinya yang mendalam ke dalam tatanan negara. Negara ini terkenal dengan jemaat Kristen yang besar dan aktif, yang dikenal karena keterlibatan komunitas dan kegiatan gereja yang dinamis. Jemaat ini sering terlibat dalam inisiatif sosial yang menyediakan layanan penting, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan bagi yang kurang mampu. Ini menunjukkan pelaksanaan praktis iman mereka dalam masyarakat modern. Kekristenan di Korea Selatan memiliki sejarah unik yang dimulai pada akhir abad ke-18 dan tumbuh secara signifikan selama abad ke-20. Pembangunan ekonomi dan modernisasi negara yang pesat telah berjalan seiring dengan pertumbuhan komunitas Kristen, yang telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Banyak tokoh terkemuka dalam gerakan demokrasi Korea Selatan dipengaruhi oleh cita-cita Kristen, menyoroti dampak agama pada lanskap politik negara tersebut. Selain itu, orang Kristen Korea Selatan dikenal dengan praktik ibadah mereka yang antusias di gereja-gereja besar. Spirit komunitas, seperti Gereja Injil Penuh di Seoul, menarik ribuan jemaat setiap minggu,
menawarkan berbagai layanan dari bimbingan rohani hingga program dukungan komunitas. Gereja-gereja ini sering berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, menumbuhkan rasa komunitas dan kepemilikan yang kuat di antara para anggotanya. Di dunia yang serba cepat saat ini, contoh orang Kristen Korea Selatan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana iman dapat memengaruhi dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Keterlibatan aktif mereka dalam menangani masalah sosial dan mempromosikan inisiatif kesejahteraan menggambarkan peran positif agama dalam kehidupan kontemporer. Bagi mereka yang ingin memahami interaksi dinamis antara iman dan masyarakat, Korea Selatan menawarkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana komunitas agama dapat berkontribusi pada kemajuan dan kohesi nasional. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, silakan berikan jempol ke atas dan tekan tombol berlangganan untuk tetap diperbarui dengan konten terbaru kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Nomor 4. India. India, dengan populasi Kristen sekitar 28 juta orang, menempati peringkat sebagai salah satu negara Asia teratas dengan kehadiran Kristen yang signifikan. Komunitas Kristen terutama ditemukan di wilayah timur laut dan negara bagian selatan, seperti Kerala, yang memainkan peran penting dalam mosaik keagamaan India. Orang Kristen di India memiliki sejarah yang kaya, dimulai dari kedatangan Santo Thomas Rasul pada tahun 52 Masehi. Perpaduan antara tradisi India dan Kristen dapat terlihat dalam adat istiadat dan festival mereka. Gereja-gereja kuno dan katedral di negara bagian ini menyoroti iman yang abadi dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah timur laut seperti Nagaland, Mizoram, dan Meghalaya. Kekristenan menyebar selama masa kolonial Inggris dan telah terintegrasi secara mendalam ke dalam budaya lokal. Wilayah ini mengalami perubahan signifikan akibat kegiatan misionaris pada abad ke-19 dan ke-20, yang memengaruhi adat istiadat dan sistem pendidikan setempat. Komunitas Kristen India modern aktif dalam pendidikan dan perawatan kesehatan, mengoperasikan banyak sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Lembaga seperti St. John's Medical College di Bangalore dan Christian Medical College di Vellore terkenal karena keunggulan dan layanan mereka. Memahami keberadaan dan pengaruh agama Kristen di India memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana keragaman agama membentuk masyarakat modern. Koeksistensi berbagai agama di India menunjukkan potensi untuk membangun hubungan damai dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam. Mengakui kontribusi berbagai komunitas agama dapat mendorong kohesi sosial yang lebih besar dan pemahaman yang mendalam, yang mengarah pada dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Nomor 3. Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 177.000 pulau, mencontohkan kehidupan yang harmonis dalam perpaduan agama. Dengan sekitar 30 juta orang Kristen, Indonesia menunjukkan keberagaman agama yang mencolok, terutama di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan sebagian Sumatera. Meskipun sebagian besar penduduknya beragama Muslim, Indonesia merangkul komunitas Kristen yang berkembang, yang berkontribusi pada mosaik budaya yang kaya di Papua. Kekristenan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tradisi lokal, kegiatan sosial, dan kehidupan masyarakat. Gereja-gereja berfungsi sebagai pusat bagi komunitas, tidak hanya menawarkan bimbingan rohani tetapi juga dukungan sosial dan kesempatan pendidikan. Di NTT, terdapat banyak sekolah Kristen, rumah sakit, dan organisasi amal yang memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah tersebut. Praktik Kristen berpadu mulus dengan budaya lokal, menciptakan identitas budaya yang unik dan dinamis. Pendekatan Indonesia terhadap pluralisme agama adalah bukti komitmennya terhadap toleransi dan persatuan. Kerangka hukum dan sosial negara mendukung kebebasan beragama, memungkinkan berbagai agama untuk hidup berdampingan secara damai. Lingkungan penerimaan ini telah memungkinkan agama Kristen untuk berkembang, memperkaya keragaman budaya Indonesia dan menunjukkan kekuatan saling menghormati dan memahami di dunia yang saling terhubung saat ini. Model kerukunan agama di Indonesia menawarkan pelajaran berharga. Ini menunjukkan bagaimana merangkul keragaman dan mempromosikan inklusivitas dapat mengarah pada masyarakat yang lebih kohesif dan damai, mendorong dialog antaragama dan merayakan perbedaan budaya. Indonesia memberikan cetak biru bagi negara lain yang berusaha membangun masyarakat yang inklusif. Akhirnya, populasi Kristen Indonesia yang signifikan di tengah mayoritas demografi Muslim menyoroti kemampuan unik bangsa untuk memadukan keragaman dengan persatuan. Contoh koeksistensi damai ini tidak hanya memperkaya warisan budaya bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai model yang menginspirasi untuk dunia yang lebih inklusif.
Nomor 2, Cina. Cina, dengan perkiraan populasi Kristen sebesar 31 juta, menempati posisi kedua dalam daftar ini. Meskipun kondisi regulasi negara yang ketat, komunitas Kristen di Cina mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan ini terlihat jelas di gereja-gereja yang disetujui pemerintah serta di gereja-gereja rumah yang lebih independen. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan agama Kristen di Cina sangat mencolok. Gereja-gereja yang disetujui pemerintah beroperasi di bawah pengawasan negara, menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk beribadah. Namun, lonjakan sebenarnya terlihat dalam proliferasi gereja-gereja rumah, di mana jemaat independen berkumpul di rumah-rumah pribadi atau dalam suasana informal. Ini menawarkan rasa komunitas dan iman bersama yang mendorong pertumbuhan agama. Ketahanan komunitas Kristen Cina sangat mengesankan. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan tekanan sosial, mereka terus menemukan cara-cara inovatif untuk beribadah dan menyebarkan iman mereka. Keuletan ini mencerminkan rasa lapar dan komitmen spiritual yang mendalam di antara orang Kristen Tiongkok. Kisah kekristenan di Cina menawarkan pelajaran kuat tentang ketekunan dan iman bagi siapapun yang menghadapi tantangan dalam kehidupan pribadi atau profesional mereka. Tekad dan pertumbuhan komunitas Kristen Tiongkok dapat menjadi contoh yang menginspirasi. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi rintangan, dengan dedikasi dan kreativitas, kita dapat menemukan cara untuk berkembang dan tumbuh. Dengan mengeksplorasi perkembangan kekristenan di Tiongkok, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat iman yang beragam dan dinamis di Asia saat ini. Eksplorasi ini tidak hanya memberitahu kita tentang tren keagamaan, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang ketahanan dan kapasitas jiwa manusia untuk tumbuh. Nomor 1, Filipina. Filipina, dengan populasi Kristen sekitar 86 juta, menonjol sebagai negara Asia dengan komunitas Kristen terbesar. Pengaruh mendalam kekristenan terlihat dalam setiap aspek kehidupan Filipina, yang terintegrasi secara mendalam ke dalam budaya nasional dan rutinitas harian. Ini sebagian besar disebabkan oleh sejarah negara sebagai koloni Spanyol, di mana Katolik Roma diperkenalkan dan sejak itu menjadi agama yang dominan. Warisan agama ini dapat dilihat di banyak gereja yang menghiasi lanskap Filipina, serta dalam perayaan festival keagamaan yang meriah. Nilai-nilai Kristen telah terintegrasi dengan kuat ke dalam norma-norma sosial masyarakat. Kekristenan di Filipina bukan hanya sekadar sistem kepercayaan, tetapi juga cara hidup yang meresapi interaksi sosial, tradisi keluarga, dan acara-acara komunitas. Kesalehan orang Filipina sangat terlihat selama Pekan Suci, ketika masyarakat berkumpul untuk melaksanakan ritual dan perayaan keagamaan yang penting. Komunitas iman yang kuat ini juga meluas ke isu-isu kontemporer, dengan gereja memainkan peran penting dalam layanan sosial, pendidikan, dan wacana politik di era modern. Iman yang mengakar ini terus membentuk lingkungan sosial dan politik negara, menawarkan rasa persatuan dan identitas bersama di antara rakyatnya. Bagi pemirsa yang ingin memahami dampak agama pada masyarakat, Filipina memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana pengaruh sejarah dapat membentuk kehidupan kontemporer. Saat kita melanjutkan perjalanan melalui sisa daftar, Anda akan melihat bagaimana negara-negara Asia lainnya dibandingkan dalam hal populasi Kristen dan integrasi budaya mereka. Terima kasih telah hadir di sini. Mohon dukung kami dengan berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Mengklik tombol berlangganan adalah motivasi yang besar untuk saluran ini. Terima kasih banyak.